pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Stanislav Andri. Saya akan menyelesaikan tugas video saya ini dalam mata kuliah Psikologi Umum. Saya nanti akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dijawab melalui kuesioner. Nanti saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan. Sesudah teman-teman mengisi kuesioner pada pagi hari ini, nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ialah, apakah aku mempunyai iman yang tangguh? Dari skala 1:5, skala yang pertama ialah 2 orang dengan persentase 18,2%. Yang kedua 4 orang dengan persentase 36,4%. Yang keempat dengan persentase 36,4%. Yang keempat ialah orang yang tidak menjawab atau belum mengerti iman. Yang kelima dengan 1 orang dengan persentase 9,1%. Saya akan menjabarkan. Iman yang tangguh ialah iman yang selalu dekat kepada Tuhan. Namun kita percaya bahwa iman yang kita imani tergantung kepada Tuhan. Namun ada orang yang tidak percaya akan iman persaudaraan yang dialami setiap manusia sebagai manusia yang tidak percaya iman yang tangguh dan bekerja dalam hati kita. Namun sebagaimana kita sadari, kita membuat iman yang tangguh dan lebih bijaksana. Apakah aku mempunyai kasih dengan sesama? Skala 1:5. Skala yang pertama 5 orang dengan persentase 45,5%. Yang kedua 3 orang dengan persentase 27,3%. Yang ketiga tidak ada orang yang menjawab atau 0 persentase. Yang keempat 3,27,3%. Yang kelima tidak ada orang yang menjawab. Sebagai manusia, kita harus sadar betapa cinta kasih kepada kita, umat manusia yang diberikan Tuhan, untuk mencintai sesama kita, untuk lebih tolong-menolong terhadap sesama kita, sebagaimana yang telah dikatakan dalam Injil. Di dalam Injil ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu di dalam perintah 10 perintah Allah yang berbunyi itu. Namun kita sadari bahwa cinta kasih kita akan beroleh kasih yang melimpah. Ketiga, apakah aku merawat bumi dengan baik? Skala 1:5. Skala yang pertama 2 orang dengan persentase 18,2%. Yang kedua 2 orang dengan 18,2%. Yang ketiga 5 orang dengan persentase 45,5%. Yang keempat 1 orang dengan 9,1%.
Yang kelima, 1 orang dengan 9,1%. Ialah kita harus menjaga bumi kita yang sedang menjadi wabah virus yang membahayakan di dunia ini. Namun kita sadari bahwa setiap orang tidak sadar maupun yang membuang sampah di tempat selokan atau di tempat sungai ya tidak memiliki atau tidak menjaga bumi kita. Seperti contohnya di dalam bumi kita ini ialah sebagaimana orang yang membuang sampah di berbagai macam seperti di selokan, di sungai, ataupun di sembarang tempat itu ialah akan menyebabkan banjir. 4. Apakah aku bersuka cita? Skala 1:5. Skala pertama 6 orang dengan persentase 54,50%. Yang kedua 2 orang dengan persentase 18,2%. Yang ketiga 2 orang dengan 10,2%. Yang keempat 1 orang dengan 9,1%. Yang kelima tidak ada. Kita dapat menyimpulkan bagaimana kita bersukacita dengan situasi ini. Perlu kita sadari di dalam bacaan Injil yang pernah kita dengar atau kita renungkan sebagaimana Tuhan memberikan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, bersedihlah dengan orang yang bersedih. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau murid-muridnya menangis atau bersedih, karena bersukacitalah itu memiliki hal yang paling penting di dalam hidup kita sebagaimana umat Katolik yang diberikan Tuhan akan kita renungkan di dalam kitab suci ini. Yang kelima, apakah aku setia? Skala 1:5. Skala pertama 5 orang dengan persentase 45,5%. Yang kedua 3 orang dengan skala 37,3%. Skala yang ketiga 2 10,2%. Skala yang keempat tidak ada orang yang menjawab. Skala yang kelima 1 orang dengan persentase 9,1%. Kita di sini bahwa setiap manusia itu setia kepada Tuhan dan tidak ada yang setia kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita lebih baik daripada umatnya atau murid-muridnya sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci. Itu ialah kita setia maupun tidak setia, Tuhan tetap setia. Apapun resikonya, tetapi segala dosa atau perbuatan kita akan ditanggung oleh Tuhan. Setelah saya menjawab kuesioner dan menjawab dari teman-teman sekalian, kita dapat merenungkan diri di dalam kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu
tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang seperti ranting dan tidak menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan kepada api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Pada bacaan Injil bab Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8, marilah kita simpulkan atau kita renungkan seberapa besar Tuhan itu menjadikan kita pokok anggur dan ranting-rantingnya. Setelah kita membaca kitab suci, marilah kita merenungkannya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kamu rantingnya sebagai mana anggur itu jelek atau tidak bagus, harus dibuang agar tidak melukai anggur yang masih bagus. Itu karena barang siapa tinggal di dalam aku pasti akan berbuah banyak. Jika barang siapa tidak tinggal di dalam aku pasti tidak akan berbuah banyak.